Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tafsir surah-surah pendek. Sekarang kita masuk pada surah Al-An-Nasr di juz 30 yang ada 3 ayat di dalam surah An-Nasr ini. Sebelum kita membahas, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu dan kita akan sedikit kaji berkaitan dengan tahsin Al-Qur'annya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang bawa Quran, HP, kalau misalkan ternyata ada, tapi di makalah juga ada, dicantumkan, silahkan untuk dilihat. Kita baca bersama-sama, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Innahu kana tawwaba. Ya, surah An-Nasr. Nah, coba kita lihat surah An-Nasr di antara surah-surah di juz 30 surah yang terpendek dan masih kategori surah-surah terfavorit yang biasa dibaca di dalam sholat. Nah, coba kita lihat Pak, kekhawatiran ketika kita sudah hafal juz-juz 30 atau surah-surah pendek, selama ini kita menghafal tapi ternyata belum pernah melihat bagaimana ayatnya atau seperti apa bentuknya, tandanya seperti apa. Nah, sehingga hafalan kita selama ini belum sama sekali diperbaiki. Karena dulu hafal surah An-Nasr itu hanya mendengarkan saja. Maka coba kita lihat dan coba diperhatikan sebagaimana yang sudah kita baca tadi, apakah ada perbedaan dengan bacaan yang biasa kita baca di surah An-Nasr? Benten teu? Sami teu? Halo? Atau tidak merasakan sama sekali? Nah, baca surah An-Nasr teh gitu kan. Jadi bacaan ibu selama ini dengan bacaan kita yang tadi apakah ada perbedaan ataukah tidak?
Kalau misalkan ternyata cenah beda jeung bacaan biasa nu saya dibaca gitu kan. Nah, berarti kemungkinan ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Meskipun surah-surah pendek, tapi perlu kita harus memperhatikannya. Coba perhatikan Bu, Pak. Idza, za panjang 2 harokat karena bertemu dengan alif. Namanya mad tabi'i. Dibacanya di ayun, tidak boleh terlalu panjang. Idza ja salah. Tapi idza ja hanya 2 harokat saja. Kemudian ja di sana ada halis karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah sehingga di atasnya ada halis. Nah, halis itu bertanda panjangnya lebih dari 2 harokat sampai 6 harokat. Sehingga huruf ja itu lebih panjang dibandingkan dengan za. Idza jaa. Jadi jangan sampai ketika membaca za panjangnya sama, ja panjangnya pun sama, maka itu kesalahan. Idza jaa. Kemudian nasru. Nasru. Di situ huruf so, bukan huruf sa. Maka ketika membaca so itu bukan nas tapi nas. 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 Nah, bukan nas. Kalau nas itu hurufnya sa. Kalau ini hurufnya so, ya. Nas. Kemudian tidak boleh manyun. Tidak nas, tidak dimanyunkan. Nasru. Nah, kemudian nasrullahi, Allahi, Allah panjangnya 2 harokat karena ada fathah berdiri, dibacanya di ayun. Namanya lamul jalalah tafkhim atau lamullah. Kemudian wal fath. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu semua, di sini rata-rata membaca surat An-Nasr itu semuanya salah ketika membaca di ayat pertama. Coba perhatikan, di sana terdapat 2 huruf yang sukun, haknya itu disukunkan. Sehingga ketika kita waqaf mensukunkan 2 huruf, maka keduanya harus dibaca, tidak boleh hanya 1. Jadi kalau bacaannya idza jaa nasrullahi wal fath, haknya kemana? Maka salah. Berarti kita sudah menghilangkan 1 huruf di dalam kalimat Al-Quran itu. Kalau sudah menghilangkan 1 huruf, maka tentu saja maknanya pun akan hilang. Coba. Nah, maka awas harus hati-hati. Nah, ketika membacanya, haknya pun harus dibaca, harus terbaca. Wal fath. Nah, jadi tidak wal fath. Haknya mana? Kalau wal fath saja, haknya hilang, berarti menghilangkan 1 huruf. Apalagi seorang imam, ketika membaca surah ini, maka harus betul-betul tahu. Jadi Bu, yang disebut dengan hafal itu benar-benar tersimpan begitu kalimat-kalimat yang kita hafalkan. Huruf-hurufnya tahu, tanda-tandanya tahu, baru itulah disebut dengan hafal. Jadi kalau selama ini baru pernah hafal tapi hanya sebatas mendengarkan dari orang lain, tapi ibu dan bapak belum pernah melihat kalimat atau katanya, itu akan menjadi satu kekeliruan dan akan terbawa sampai nanti, maka bahaya. Kemudian selanjutnya ayat kedua, waro'aita ai, tidak ada ai. Nah, jadi awas ibu-ibu, bapak-bapak yang masih bacanya ai. Jadi tidak ada ai, tapi ai. Li'ila fi Quraisy, ente enakeun. Ya, jadi waro'aita bukan waro'aita, tapi waro'aita ai, bukan ai. Kemudian waro'aitan nasa, di sana ada nun bertasydid, ditahan.
Tidak boleh tergesa-gesa. Itu disebut dengan gunnah karena nun bertasydid dan alif lam syamsiyah juga. Wa ra'aitan nasa. Nanya panjang 2 harokat karena ada alif. Yadkhuluna, yade qalqalah dipantulkan. Yadkhuluna, lu panjang 2 harokat karena domah bertemu dengan waw. Fi dinillahi. Nah itu panjang 2 harokatnya banyak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Itu panjang 2 harokat semua. Afwaja, fa itu tidak mantul. Jadi jangan dibaca af. Wa panjang 2 harokat karena ada alif. Ja mad iwad. Fasabbih, haknya hak kecil, bukan hak besar. Jadi bukan fasabbih. Kalau fasabbih salah. Fasabbih. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, membaca gho sukun bukan wastag atau wastag. Nah, karena gho itu kategori huruf tebal, maka membaca huruf gho yang sukun pun itu tebalnya tetap ada. Karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Fir. Nah, ada huruf H. Jadi kalau bacanya wastaghfir, H-nya mana? Berarti sudah menghilangkan 1 huruf lagi. Nah, dalam surah An-Nasr, kalau Bapak membacanya tidak memperhatikan, maka sudah menghilangkan 2 huruf dalam 1 surat. Tuh, ya. Berbahaya. Innahu kana tawwaba. Inna ditahan. Hu kana tawwaba. Ya. Alhamdulillah. Baik, itu sekilas info ya berkaitan dengan tahsin yang ada di dalam surah An-Nasr. Demikian juga tajwidnya hanya sekilas saja. Tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat Bapak Ibu yang sudah merasa hafal surah An-Nasr, maka coba diperhatikan lagi karena dikhawatirkan ada kesalahan-kesalahan yang dari dulu sampai sekarang terus kita bawa ternyata belum pernah kita temukan. Tapi kalau misalkan sekarang baru ditemukan, maka wayahna kedah dirobing sedikit demi sedikit. Baik, kita akan terjemahkan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Apabila telah datang. Nasrullahi. Pertolongan Allah. Wal fathu. Dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa. Dan engkau melihat manusia. Yadkhuluna. Mereka masuk. Fi dinillahi. Ke dalam agama Allah. Afwaja. Berbondong-bondong. Fasabbih. Maka bertasbihlah.
bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu, sesungguhnya dia, kana tawwaba, maha penerima taubat. Ya, Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai ke 3. Nah, Bu, Pak, surah An-Nasr ini berkaitan erat dengan terjadinya Futuh Mekah, yaitu di mana Mekah dikuasai oleh Islam. Jadi singkat cerita, silahkan Bapak lihat, ingin lengkap cerita bagaimana tentang terjadinya Futuh Mekah, itu bisa dibuka di buku Sirah Nabi yang dikarang oleh Sufiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang judul bukunya itu Ar-Rahiqatul Maktum. Jadi mangga silahkan, Ibu, Bapak umat Islam itu wajib kedah gaduh buku sirah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengaku Islam, mengaku iman kepada Nabi, tapi sama sekali di bumi tegaduh buku sirah-sirah acan. Kanggo naon Ustaz buku sirah teh untuk mengetahui perjalanan kehidupan Nabi. Jadi minimal sekali atuh Ibu terang atau menamatkan buku sirah itu untuk mengetahui bagaimana proses perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, data kandel paling ge sakieu kandel nama. Tuh kandel, sakieu paling ge kandel. Jadi silakan miliki, Bu. Ayeuna di online shop seueur, bukuna gampang. Teu aya alasan deui kanggo Bapak Ibu, aduh teu tiasa, aduh sesah kanggo milarian bukuna, henteu, gampang. Cari we tulis Sirah Nabi gitu. Mangga silahkan. Itu wajib ku ibu bapak kadah dimiliki. Kemudian setelah membeli tekeng disimpan, dibaca. Ya mah ya meser ku meserna ngajubru gue. Dugikeun ka lecekna. Ngan hari lecek teh sanes lecek dibaca geura. Lecek ka kebulan. Hari lecek dibaca mah ya alhamdulillah. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk membeli. Karena surah An-Nasr ini berkaitan erat dengan terjadinya Futuh Mekah. Nah, di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, coba lihat Pak, itu pembukaan tafsir surah An-Nasr itu dibahas panjang lebar dari awal terjadinya, kenapa bisa terjadi Futuh Mekah. Gitu kan? Terjadi kemenangan umat Islam untuk menguasai Mekah. Karena singkat cerita, di mana pada waktu itu adanya perjanjian antara umat Islam dan orang-orang Quraisy di Mekah, sudah tidak ada lagi peperangan dengan beberapa waktu kemudian. Tapi ternyata orang-orang Quraisy melakukan mengingkari perjanjian itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang Quraisy membunuh ya kaum-kaum yang memang ternyata di bawah keamanan umat Islam. Maka sampailah kepada Rasul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan persiapan untuk datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Jadi 10.000 pasukan itu bukan hanya umat muslim ternyata, tapi ada umat-umat yang di luar umat muslim juga, tapi bersatu dengan umat muslim yang memang ternyata di bawah keamanan umat muslim atau di bawah keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling luar biasanya dengan kejadian itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan membawa 10.000 pasukan ke Mekah. Rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai membocorkan informasi tentang persiapan Rasul ke Mekah. Jadi ketika Rasul bersiap-siap dengan para sahabat dan umat atau kabilah-kabilah yang akan ikut menyerang Mekah, gitu kan? Untuk menyerang Mekah, ternyata tidak ada satupun yang mengetahui dari musuh tentang pergerakan umat Islam.
Luar biasa. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ternyata nanti ada di mana umat Muslim itu akan diketahui oleh orang Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu sedang berjalan-jalan untuk melihat bagaimana kondisi keadaan lingkungan sekitar Mekah. Maka terlihatlah api unggun yang begitu banyak, luar biasa dari kejauhan, dan Abu Sufyan sampai mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat sebesar dan sebanyak itu api unggun. Nah, maka Abu Sufyan itu kemudian datang menemui Rasulullah SAW dengan diaping oleh seorang sahabat, karena dikhawatirkan Abu Sufyan mendapatkan ancaman. Karena memang Abu Sufyan salah satu orang yang diancam oleh Rasulullah SAW kecelakaan. Karena salah satu di antara pemuka Quraisy itu Abu Sufyan sendiri yang melakukan pelanggaran dari perjanjian itu. Tapi pada akhirnya nanti Abu Sufyan itu masuk Islam. Nah, sehingga Abu Sufyan diberikan informasi oleh Rasulullah SAW untuk silahkan menginformasikan kepada orang-orang Mekah bahwa umat Islam atau pasukan Muhammad akan datang ke Mekah dengan pasukan jumlah yang tidak mungkin kita akan bisa melawannya. Maka Abu Sufyan memerintahkan kepada orang-orang Mekah itu, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Tapi ada juga orang-orang Quraisy yang di situ, rek naon cenah asup ka imah ente kan gitu, terpercayaan. Padahal Abu Sufyan sudah diberikan oleh Rasulullah SAW mandat. Tapi dikarenakan tidak semua orang Quraisy pada waktu itu percaya kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menyampaikan lagi, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman. Nah, Pak, terjadinya itu luar biasa. Persiapan umat Islam begitu hebatnya. Dikarenakan Rasulullah SAW begitu marah dengan perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy dengan pasukan yang begitu besarnya, sehingga pada akhirnya Mekah itu bisa dikuasai kembali oleh Rasulullah SAW. Nah, itu singkat cerita. Tapi kalau Bapak mau melihat betapa hebatnya Rasulullah SAW mempersiapkan untuk menyerang Mekah, untuk menyerang orang-orang Quraisy pada waktu itu, begitu luar biasa persiapan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai betah Pak macana oge gitu kan. Dan Bapak itu harus memang betul-betul bisa merasakan. Punten, ieu mah ngawartosan we. Upami bade maca siroh, ibu ulah ngalamun bakal aya gambaran gitu we. Jadi bisa majarkan aya gambaran sigana rada seru gitu, ari siga komik mah kan gitu. Tidak, Bu. Nah, ibu waktu lihat siga pas ninggal lihat buku teh, pas dibuka teh tulisan we ngumpul gitu lah. Jadi banyak tulisan. Mungkin ada gambar tapi hanya sedikit. Tapi sepertinya ada juga buku sirah yang lain yang memang ternyata lengkap dengan gambarnya. Bahkan sudah 3D gambarna teh jelas. Jadi petana di mana, lokasinya di mana, itu dijelaskan. Maka silahkan Bapak Ibu beli untuk mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara Futuh Mekah dengan surah An-Nasr ini? Apakah surah An-Nasr ini bertepatan turunnya juga ketika Futuh Mekah ataukah tidak? Ternyata Futuh Mekah itu terlebih dahulu sebelum An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaraknya pun cukup jauh. Antara 1-2 tahun. Karena Futuh Mekah itu terjadi ketika 8 Hijrah. Tapi surah An-Nasr itu turun ketika waktu akhir 8 Hijrah atau awal 9 Hijrah. Jadi sekitar satu tahun jaraknya. Tapi berkaitan erat dengan surah An-Nasr ini. Para ulama menjelaskannya. Nah, baik, coba kita lihat Pak Bu di dalam makalah. Bagaimana para ulama menjelaskan berkaitan dengan surah An-Nasr ini.
Watu sama suratan watu sama suratat taudii. Surah ini dinamakan juga surah At-Taudi atau surah perpisahan. Nah, maka nanti Bu ada dalil-dalil yang menerangkan bagaimana surah ini pun ternyata menjadi satu penjelasan di mana menjadi gambaran bahwa Rasulullah SAW akan wafat. Jadi sedihnya para sahabat begitu luar biasa. Tapi yang paling merasakan kesedihan itu pertama adalah putrinya, yaitu Siti Fatimah. Nah, jadi kata para ulama, surah ini juga dinamai dengan surah At-Taudi, yaitu artinya surah perpisahan. Wahia salah satu ayatin, dan surah ini terdiri dari 3 ayat. Wahia madaniyatun, dan surah ini pun tergolong pada surah madaniyah. Jadi kategori surah madaniyah. Bil ijma'i bila khilafin, dan para ulama semuanya sepakat bahwa surah ini adalah kategori surah madaniyah. Baik itu nanti disebutkan turunnya di Madinah ataupun turunnya nanti ada yang menjelaskan di Mekah, karena Rasul ketika waktu itu ada riwayat yang mengatakan Rasul sedang sedang ada di Mekah juga. Nah, tapi kenapa bisa disebut kategori Madaniyah, Bu, surah ini? Dulu pernah kita sampaikan, karena pengkategorian surah Madaniyah dan surah Makkiyah kategorinya karena Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Baik itu nanti turunnya di Madinah ataupun di Mekah, ketika Rasul setelah hijrah di Madinah, maka surah itu kategorinya kategori sudah Madaniyah. Oke? Nah, itu. Jadi, para ulama menjelaskan surah ini kategori surah Madaniyah. Qala Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, Unzilatil bil Madinata. Surah ini diturunkan di Madinah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi menurut Ibnu Abbas, unzilat bil Madinah. Surah ini diturunkan di Madinah. Maka surah ini kata para ulama dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Kemudian yang selanjutnya, wa an Ibni Umar, dan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Kata Ibnu Umar, hadhihi surah ini nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsato ayami tasriki di Mina, yaitu pada pertengahan hari-hari tasyrik di Mina. Hari Mina di mana? Di Mekah kan? Nah, tapi tadi Ibnu Abbas mengatakan unzilat bil Madinah, diturunkan di Madinah. Tapi di dalam hadis ini Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surah ini diturunkan kepada Rasul itu ternyata di pertengahan hari tasyrik di Mina, di Mekah. Tapi Pak, yang dimaksud dengan unzilat bil Madinah kata Ibnu Abbas tadi bukan menerangkan turunnya, tapi itu menjadi kategori surah Madaniyah. Oke. Nah, hari-hari tasyrik teh mana Bu kategorinya? Hari tasyrik 11, 12, 13. Itu disebut dengan hari tasyrik. Berarti kalau dijelaskan di pertengahan hari tasyrik, Rasul sedang apa di Mina? Melaksanakan ibadah haji. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul ketika sedang melaksanakan haji wada. Wahuwa fi hajatil wada, dan beliau sedang melaksanakan haji wada.
Maka diturunkanlah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, hatta khotamaha, sampai dibaca hingga akhir surah. Fa'arafa Rasulullah. Ketika surah ini diturunkan kepada Rasul, maka Rasul tahu apa maksud surah ini. Yaitu annahal wada'u. Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah tanda perpisahan. Akhir masa hidup beliau, Bu. Jadi surah ini, Bu, adalah surah yang turun terakhir secara sempurna. Surah yang turun terakhir secara sempurna. Nanti gini, surah ada yang turun terakhir disebut surah yang turun terakhir, berarti dikategorikan surah kalau disebutkan surah yang terakhir turun, berarti turunnya satu surah penuh. Ada ayat yang terakhir turun, itu beda lagi. Itu ada surah yang terakhir turun, ada ayat yang terakhir turun. Kalau surah yang terakhir turun adalah surah An-Nasr ini, dan ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat ketiga ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir turun. Gitu. Jadi surah An-Nasr adalah surah yang terakhir turun secara keseluruhan. Dan surah ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surah ini an-nahal wada, itu merupakan gambaran perpisahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhrajahul Bazzaru wa Abu Ya'la wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, lama nazalat, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, nu'iyat ilayya nafsi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Rasul mengatakan maksud ayat ini, nu'iyat ilayya nafsi, telah diberitakan kepadaku tentang kematianku. Coba sahanu badai tersedih atuh. Para sahabat yang berjuang selama itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan Islam, menyebarkan syariah Islam, risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perjuangan yang tidak mudah, banyak tantangan-tantangan, peperangan, siksaan, celaan dan lain sebagainya. Kemudian di akhir-akhir Rasul mendapatkan surah ini dan Rasul menyampaikan bahwa ini merupakan tanda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda apa? An-nahal wada, tanda perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu nanti melihat di kisah itu, sampai Umar bin Khattab saja ketika mendengar kematian Rasul, Umar bin Khattab itu sampai marah. Gitu. Jadi ketika ada yang menyebarkan informasi kematian Rasul, Umar bin Khattab itu marah gitu. Kurma jeger gitu kan gitu. Umar bin Khattab. Kemudian ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Lalu Umar bin Khattab mencari siapa orang yang mengatakan seperti itu. Aku akan bunuh. Wah, Umar bin Khattab jauh gitu kan, main payahan wae gitu kan. Umar bin Khattab. Ya iya, kenapa bisa seperti itu? Karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW, terpercaya gitu. Rasul meninggal. Nah itu gambaran para sahabat yang begitu luar biasa, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, ketika mendengar terjadi kepada Rasul, maka mereka benar-benar memperlihatkan cintanya. Termasuk salah satu diantaranya adalah sikap Bilal. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Bilal itu terakhir adzan itu ketika Rasul meninggal sudah. Setelah itu Bilal tidak mau adzan lagi. Nah, karena setiap Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal menangis. Teu beres wae adzan teh. Jadi teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Rasul tidak kuat untuk beradzan. Kemudian Abu Bakar yang membebaskan Bilal itu memaksa. Sok adzan deui. Kemudian adzan Bilal. Tapi ternyata keberes deh kan gitu. Kemudian Abu Bakar terus memaksa. Maka Bilal dengan mengatakan, apa maksud engkau membebaskanku karena Allah ataukah karena untuk dirimu? Kalau misalkan ternyata engkau membebaskanku karena untuk dirimu, maka aku akan melaksanakan perintahmu. Tapi kalau engkau membebaskanku karena Allah, maka biarkanlah sekehendakku. Gitu. Maka ketika mendengar seperti itu, Abu Bakar pun tidak bisa apa-apa. Maka membiarkan. Bilal tidak adzan lagi. Dan itulah Bilal, luar biasa. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kabayangna, aduh, bersama dengan Rasul pada waktu itu, perjuangan yang begitu luar biasa. Nah, kemudian para ulama menjelaskan lagi, wazada ibnu Mardawai fi lafdin. Ibnu Mardawai menambahkan dalam satu redaksi, wa qoroba ilaya ajali. Kata Rasulullah, dan telah dekat kepadaku ajalku. Jadi turunnya surat An-Nasr ini menjadikan informasi yang satu informasi menjadi satu kesedihan. Bagi Rasulullah, begitupun para sahabat yang mendengarnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wa fi lafdin, dalam redaksi lain disebutkan, lama nazalat nu'iyat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu hina unzilat. Ketika ayat ini turun, telah diberitahukan kepada Rasulullah tentang wafatnya. Maka sejak itu beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang paling besar dalam urusan akhirat tubuh. Jadi ketika Rasul tahu tentang instruksi ayat ini, apa maksudnya, apa tujuannya, bahwa ini merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha fi asadi maka naqattu ijtihadan fi amril akhirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan akhiratnya. Bu, pertanyaannya, Rasul kudu nyiapkeun naon deui gitu. Ketika sudah mengetahui waktu wafatnya akan sebentar lagi. Nah, itulah kelebihan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan Allah. Ketika mendapatkan informasi, maka informasi dari Allah itu akan menjadi satu kenyataan dan menjadi satu instruksi yang pasti. Maka Rasul mempersiapkan. Tapi karena kita mabuk manusia biasa, yang dikategorikan Rasul pun jauh sekali. Jangankan dibandingkan dengan Rasul jeung para sahabat oge, kita mah masih jauh. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan informasi kematiannya kapan. Mual, urang mah. Nah, maka harus kita yang seharusnya mempersiapkan diri dari sekarang. Bade iraha deui kan gitu. Rasul saja sebelum datangnya surat An-Nasr ini sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam urusan ibadah. Padahal dosa dan surganya pun sudah dipegang oleh Rasul. Tidak perlu ibadah berlebihan seperti itu. Naon deui? Ternyata ketika turunnya surah An-Nasr ini, Rasul malah lebih memantapkan lagi dirinya untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan akhirat. Lah ari urang kan gitu. Naon kan begitu. Kematian pun tidak akan pernah datang informasinya ke urang. Kemudian juga dosa pun belum tentu dihapus oleh Allah. Surga pun belum kita dapatkan. Ternyata ibadahnya jong. Sigana lamun urang dapat informasi seperti Rasul seperti ini, kan gitu, ada instruksi, Bapak, Ibu, sebentar lagi. Ya nanti gampang gitu memaksimalkan ibadah kan gitu nya. Jadwal kematian jamaah Masjid Al-Ikhlas. Itu DKM tos gaduh gitu jadwalnya teh. Maka diposterkeun di dia. Detik-detik terakhir gitu kan. So, coba. Kan urang mah teu gaduh Bu gitu kan. Sigana lamun urang aya mah gampang urang teh ningkatkeun kualitas ibadah teh kan gitu. Ketika detik-detik terakhir, wah kena sabulanan deui. Wah tuh di sabulan eta teh terus urang teh semangat ibadah kan begitu. Nah, Rasul mah ternyata sebelum datang informasi ini pun ibadahnya begitu luar biasa. Apalagi dengan datangnya informasi ini, Rasul lebih memantapkan lagi. Kan ke orang teka emut, kumaha cara Rasul lebih memantapkan deui ibadah ke Allah kan gitu. Sebelum datang surat ini saja Rasul sudah begitu mantapnya ibadah kepada Allah. Yang padahal dosa dan surganya pun sudah tidak perlu kita tanyakan lagi.
Tapi ketika datangnya surah ini, Rasul lebih memantapkan deh, orang teh beureun teu sakumahana gitu kan. Nah, dengan sahabat pun masih jauh. Nah, itu pelajaran penting bagi kita. Dan di sini menjadi informasi sekali lagi, begitu luar biasanya seorang Rasul. Makanya kenapa para sahabat sangat sedih ketika berpisah dengan Rasulullah SAW, karena Rasul memiliki sosok yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Begitu. Orang-orang kafir pun Pak, Bu, takjub kan ketika melihat kehidupan Rasulullah memimpin umat Islam pada waktu itu. Dibandingkan sareng pemimpin manehna saha Paulus. Gitu. Jadi kami belum pernah melihat sosok Muhammad yang begitu luar biasa dibandingkan dengan pemimpin kami sebagai orang Kristen, yaitu Paulus gitu kan. Cenah jauh, teu sabanding gitu kan. Apalagi kamari oge. Jangankan membandingkan seperti itu. Akhlak orang Islam itu begitu luar biasa. Ada naon orang Kristen yang meminta ke gereja untuk membelikan susu teh. Ibu tahu? Bapak Ibu? Nah, jadi coba gitu kan, nyoba-nyoba ke Kristen, ke gereja untuk meminta bantuan, membelikan susu bayi. Apa respon gereja? Ternyata tidak ada satupun gereja yang menyetujui bantuan itu dan memberikan bantuan. Tapi semua gereja malah memberikan solusi. Solusinya naon? Bukan solusi untuk membantu oge. Nah, kemudian perempuan itu mencoba untuk menghubungi satu masjid yang ada di Amerika di sana. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama dan tidak banyak basa-basi. Langsung dijawab, di mana tempatnya, harus ngirim ke mana, dipanmeserkeun. Nah, itu luar biasa. Jadi gambaran umat Islam, citra untuk sekarang itu tergambarkan. Dengan adanya media sosial, itu akan terlihat semakin luar biasanya Islam. Itu baru umat Islamnya. Nah, Rasul yang mengetahui bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kenapa para sahabat sangat sedih berpisah dengan Rasul? Karena tidak akan pernah bisa menemui lagi sesosok seperti Rasulullah SAW. Nah, orang mah ngadangu Rasul teh Pak, Bu, biasa wae. Nah, orang mah ngadangu Rasulullah SAW seperti gitu kan. Hal yang memang ternyata mungkin orang tak akan merasakan luar biasanya Rasul seperti itu. Nah, karena bisa jadi kita belum tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Makanya ibu bapak wajiblah ngaduk sok siroh, silakan peser supaya tahu bagaimana kehidupan Nabi kita memperjuangkan umat Islam sampai bisa merasakan kita saat ini juga menikmati perjuangan Rasulullah SAW. Dan luar biasanya, meskipun kita belum pernah bertemu dengan Rasul, Rasul nanti bisa kenal dengan kita dan akan melihat kita. Dilihat di nunaun, dina air wudu. Dari sekian banyak orang yang hitam akan terlihat umat Rasul itu dan Rasul bisa mengenalinya. Padahal orang tak acan kantos pendak sareng Rasul, tapi bageuna Rasul cinta naka umat begitu luar biasa. Makanya kalau misalkan ternyata sekarang ada umat muslim yang ketika menyebutkan nama Rasul tidak bersolawat kepada Rasulullah, disebutkan Nabi Muhammad cicingwe gitu kan, untuk menyebutkan sallallahu alaihi wasallam kan itu kan. Nah, maka itu patut dipertanyakan. Kenapa? Padahal Rasul itu merupakan sosok uswatun hasanah untuk kita menjadi suri tauladan. Nah, surah ini menjadikan informasi yang begitu besar bagi para sahabat pada waktu itu karena merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Utamanya adalah putrinya, yaitu Siti Fatimah. Coba kita lihat di bawah. An Ummi Habibah. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, lama unzilat, ketika turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyan illa umiro min ummatihi syatra ma umiron nabiyul madi qablahu. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali umur umatnya adalah setengah dari umur nabi sebelumnya. Wa inna Isa ibn Maryam kana arba'ina sanatan. Maka sesungguhnya Isa bin Maryam hidup selama 40 tahun fi Bani Israel, di tengah Bani Israel.
Wa hadhihi li isruna sanatan, dan bagiku tersisa 20 tahun. Wa ana mayyitun fi hadhihi sanati, dan aku akan wafat pada tahun ini. Qalat, Ummu Habibah berkata, fabakaitu Fatimatu radhiyallahu taala anhu. Maka Fatimah menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anti awwalu ahli biluhukon. Engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fatabassamat akhrajahu Ibnu Abi Hatimin wa Ibnu Mardawi. Apa dan bagaimana respon Fatimah? Maka Siti Fatimah tersenyum. Nanti Bu, di dalam riwayat yang lain, ketika Fatimah mendengar informasi Rasul seperti itu, bahwa Rasul akan wafat pada tahun ini, saat ini, menjadi satu perpisahan yang begitu luar biasa, maka putrinya pun menangis. Tapi di sisi lain, Fatimah pun tertawa, gitu. Yang menangisnya tertawa. Kenapa bisa seperti itu? Satu, ketika Rasul menyampaikan kematiannya, Fatimah menangis. Tapi di sisi lain Fatimah tertawa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, anti awwalu ahli bi khuluqon. Engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Maka pada waktu itu Fatimah pun tertawa. Informasi kesedihan kemudian dihibur kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena putrinya begitu luar biasa. Nah, itulah beberapa beberapa hadis yang menerangkan apa yang dimaksud dengan surah An-Nasr ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam riwayat menjelaskan bahwa surah An-Nasr ini menjadi informasi akan perpisahannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya masuk ke ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Para ulama menyampaikan, wa innama abaro anil husuli bil maji'i. Penggunaan kata datang, jaa, untuk sesuatu yang telah ditetapkan adalah ungkapan kiasan. Untuk memberikan isyarat bahwa ketetapan Allah itu menuju kepada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi masing-masing, Pak. Lalu tanda-tandanya tampak sedikit demi sedikit, dan sungguh pertolongan itu telah datang, telah dekat dengan kekuasaannya, maka bersiaplah menanti kedatangannya dan siapkan dirimu untuk mensyukurinya. Nah, jadi ini menjadi informasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bahwa umat Islam akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemenangan itu? Yaitu Futuh Mekah. Bisa menguasai Mekah, Masjidil Haram dan semua yang ada di sana. Kemudian ulama yang lain mengatakan, wa fil ma'niyi bihadan nasri qaulani. Mengenai makna pertolongan atau an-nasr itu ada dua pendapat. Yang pertama, nasrul rasuli ala Quraisyin, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Rasul atas orang-orang Quraisy. Dan itu merupakan perkataan dari At-Tabari. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Nasrullah adalah nasruhu ala kulli man qatalahu min a'daihi fa innahu akibatan nasri kanat lahu. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Nasrullah adalah pertolongan Allah kepada beliau atas seluruh musuh yang memerangi beliau. Karena pada akhirnya kemenangan selalu berpihak kepada beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun perjuangan Rasul tidak semudah yang dibayangkan. Karena Rasul akan membantu, karena Allah akan membantu Rasul, apakah Rasul tidak berusaha? Ternyata tidak.
Rasulullah pun mengalami ada penganiayaan dari kaum kafir, ada. Ketika perang Uhud pun Rasulullah dilempari oleh batu, lung, kan gitu. Sampai giginya itu tanggal, coplok, Bu. Nah, jadi bukan berarti pertolongan Rasul itu tiba-tiba akan membantu Rasul seperti itu, tidak. Tapi digambarkan juga untuk kita bagaimana perjuangan Rasul. Ketika ingin mendapatkan kemenangan, maka Rasul ada di sana untuk membantu Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala ada di sana untuk membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kalau misalkan ternyata ada orang-orang yang bisa memakai tenaga dalam punya gitu, hebat itu. Jangan naon atuh Rasul bahasa eta kuat karipuh gitu, tak perang gitu ya. Sampai berdarah-darah gitu. Nah, teu kuduna teu make tenaga dalam gitu kan siga nu ayeuna gitu. Wat karame kan tenaga dalam teh jarak 1 meter dorong ngacleng. Aya nu neunggeuh teu bisa antel-antel acang gitu kan. Kenapa Rasul tidak memakai seperti itu kan gitu. Nah, ente nganggo siga kitu. Heuda mungkin karena itu bukan dari Allah kan begitu. Gitu. Bahkan hal yang seperti itu ternyata amalan-amalannya itu amalan-amalan kemusyrikan banyak gitu. Untuk melakukan hal yang demikian. Nunggul tenepi, dorong, ngaceleng gitu kan. Kagigirkeun gedebru gitu. Wah, sigana Rasul mun gitu mah enteng atunya gitu kan. Tapi ternyata buktinya para sahabat dengan Rasulullah SAW dalam berperang, we, sahabat ada yang terbunuh. Ada juga yang tangannya putus gitu kan. Kemudian panji dipegang ke tangan yang satunya lagi, dipegat ke putus deui gitu kan. Kemudian panji itu diambil, didekat gitu kan. Kemudian setelah itu barulah dibunuh gitu sampai mati, ambil deui kuno lain. Nah, gitunya. Ternyata perjuangan Rasul begitu luar biasa. Jadi, bilih orang menyangka pertolongan Allah itu dengan semudah itu yang kita bayangkan. Ah, tenang we. Da sigana mah batur ngadek ge Allah mah bakal ngolongan gitu. Nah, untuk itu oke gitu kan. Jadi Rasul pun tidak seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan persiapan untuk Futuh Mekah itu, ternyata persiapannya pun begitu luar biasa. Tapi dengan berdoa kepada Allah penuh keyakinan, maka Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlindungan kepada utusannya. Setiap orang-orang yang akan membunuh Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menginformasikan, menggambarkan, memberitakan sehingga orang-orang yang memerangi Rasul itu tidak bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan Nasrullah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nasrullah itu idza jaa nasruhu, apabila datangnya pertolongan Allah, biidharihi iyyaka ala a'daika wal fathuhu makkata. Maksudnya adalah Allah menampakkan kemenangan atas musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal-fat, apa yang dimaksud dengan al-fat itu adalah Futuh Mekah, artinya penaklukan kota Mekah. Lanjut sedikit lagi. Kemudian juga dijelaskan para ulama yang lainnya. Yang dimaksud dengan Nasrullah, pertolongan Allah itu, ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah saat Allah menolong kaum mukminin dan menaklukkan Makkah serta seluruh negeri lainnya untuk mereka. Dan yang terakhir, wa fi hadzal fathi qaulani, yang dimaksud dengan al-fath di dalam An-Nasr ayat pertama ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan penaklukan kota Mekah adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan dan Mujahid. Kedua, yang dimaksud adalah penaklukan negeri-negeri dan istana-istana sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fath adalah sebagai ilmu yang Allah bukakan dan anugerahkan kepadanya. Nah, itu merupakan tafsir dari para ulama untuk ayat pertama surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan merupakan perlindungan dari Allah untuk para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para mukminin. Wal fath itu merupakan penaklukan kota Mekah.
Gitu. Nah itu saja ayat pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ayat kedua dan ayat ketiga di surah An-Nasr. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala halnya. Karena setiap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan apapun itu, selain dari ikhtiar, kemudian betul-betul menggantungkan kepada Allah sebagai keyakinan kita akan kelemahan diri kita, bahwa tiada lain yang bisa melakukan hal apapun itu untuk memudahkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi pelajaran penting berkaitan dengan surah An-Nasr ini, bahwa perpisahan Rasulullah itu menjadikan kesedihan bagi umat Islam, khususnya para sahabat yang berjuang pada waktu itu, kabar berita yang sangat menyedihkan. Tapi tidak menjadikan surut semangat kita untuk terus memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai estafeta perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.